Oke. Ya. Aduh, lawan arus cuy. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Asep Ahni Mulyana di channel Ahni Project. Seperti biasa, ini saya pulang dari kantor menuju ke rumah jam 3:30. Karena tadi di kantor selesainya jam 3 dan beres-beres dulu, terus udah beres-beres langsung cus pulang. Ini saya mau lewat anggrek, lewat tempat perkuliahan. Karena saya juga kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Universitas 11 April, kelas karyawan. Jadi biasanya kalau misalkan udah dinas itu sekitar jam 2-an, hari Kamis sampai Sabtu itu izin untuk kuliah gitu. Jadi biasanya kalau misalkan hari Kamis, Jumat sama Sabtu itu di kantor cuma sampai jam 1 atau jam 2, dan setelah itu langsung ke tempat kuliah. Kalau kelas karyawan kan biasanya sore gitu. Tapi ya sekarang karena situasinya lagi lockdown, jadi untuk sementara perkuliahan di tempat kuliah atau di kampus ditiadakan dulu, tapi kuliahnya online gitu. Di sekolah SD, SMP, SMA juga kan online gitu. Jadi kuliah juga online gitu. Biasanya di sini suka rame, banyak mahasiswa kan. Sekarang sepi. Di sini ada STIMIK dan ada SCIA, SCIE, terus STIKIP, banyak pokoknya sini. Wow, biasanya jam segini tuh di sini suka macet. Ada yang keluar dari kuliah, ada yang mau masuk kuliah, terus ada yang keluar dari sekolah gitu kan. Nah, di sini suka macet. Banyak angkot sekarang agak sepi. Ya, mungkin pada vlog kali ini saya akan sedikit sharing mengenai kekurangan dan kelebihan kuliah online yang saya rasakan. Ya, ini berdasarkan dengan opini saya ya, berdasarkan opini pribadi saya. Sebenarnya sih ya namanya juga perkuliahan online gitu kan. Berarti kalau online itu harus berhubungan dengan internet, jaringan gitu. Kelebihannya sih ya bisa diakses di mana aja gitu. Kalau misalkan kita lagi di kantor, kita masih bisa diakses gitu. Kalau misalkan kita di rumah juga masih bisa diakses gitu. Pokoknya selama jaringan internetnya bagus. Selain itu, kelebihannya ya lebih irit sih. Maksudnya untuk ongkos itu lebih berkurang. Biasanya kan kalau misalkan kita kuliah biasa tatap muka di kelas itu kan ya setidaknya kita mengeluarkan ongkos lah, pakai kendaraan atau angkutan umum ke kampus gitu ya. Kalau misalkan kuliah online ya nggak perlu tatap muka di kampus gitu. Jadi ya ke ongkos juga lebih berkurang sih. Tapi mungkin ya ongkosnya jadi ke kuota internet ya. Ya masih banyak sih kelebihannya kuliah online itu. Selain lebih praktis juga lebih bisa diakses di mana saja. Terus ya kalau misalkan kuliah online, materi yang diberikan itu kita masih bisa untuk membuka materi kembali gitu. Kan misalkan ada
kuliah tuh ada bahannya, misalkan materinya apa, sama dosennya kan dikasih tuh di Google Classroom gitu kan. Nah, kita kan bisa baca materinya tuh, kita bisa baca. Terus kalau misalkan kita ingin buka lagi ya bisa buka lagi gitu. Kalau misalkan kita kuliah tatap muka biasa, ya terkadang yang disampaikan dosen kita sering lupa gitu. Apalagi kalau misalkan kita gak ngecatet gitu. Kelebihan lain mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama, silakan bisa di komen di bawah ya mengenai kelebihan kuliah online. Ada kekurangannya pasti ya, ada kekurangannya. Ya ini kan kekurangannya menurut opini pribadi saya ya. Tadi kan saya kata itu yang namanya online itu tergantung apa ya? Bukan tergantung, berhubungan dengan jaringan atau koneksi internet gitu. Ya terkadang koneksi internet itu ya tidak semuanya merata dengan baik gitu. Kalau misalkan di kota-kota ya mungkin ada yang bagus gitu kan, tapi kalau misalkan kayak di tempat yang sulit untuk jaringan internet gitu kan, kayak seperti saya itu ya namanya juga di kampung gitu kan, jauh dari kota itu. Terkadang ya koneksi internet itu kadang bagus, kadang jelek gitu, jadi gak stabil gitu. Jadi ya terkadang kalau misalkan koneksi internetnya lagi jelek gitu, pas ada perkuliahan online, terkadang ya gak bisa masuk ke Google Classroom gitu, harus tetap dijapri lewat WA ke dosennya gitu. Ya terus terkadang juga kalau misalkan kita lagi di luar atau lagi di mana, misalkan ada tugas yang perlu mengerjakan tugasnya pakai laptop gitu kan, kayak laptop. Ya kalau misalkan yang lagi bawa laptop atau punya laptop ya bisa langsung ngerjain mungkin gitu kan. Tapi bagi yang gak punya laptop atau gak bawa laptop pada saat itu ya mungkin jadi sulit juga gitu. Di HP sih bisa ada aplikasi kayak aplikasi Microsoft Word gitu. Tapi kan ya namanya juga handphone ya, ada keterbatasan agak lebih kecil gitu kan, susah juga gitu. Enaknya langsung pakai laptop gitu. Dan selain itu ada suatu materi yang gak bisa yang ada, pokoknya pasti ada suatu materi yang gak bisa disampaikan secara perkuliahan online gitu. Kayak praktek-praktek kayak gitu kan, harus benar-benar misalkan tatap muka itu, harus benar-benar praktek langsung di lapangan, harus benar-benar dipandu oleh dosennya. Ya kalau misalkan perkuliahan online ya mungkin menurut saya itu agak lumayan ribet juga sih. Video call mungkin bisa, tapi ya mungkin video call sambil praktek lumayan ribet ya. Yang namanya juga sistem, semuanya juga pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Entah itu mau online atau gak online juga ya, namanya juga sistem pasti ada kekurangan kelebihannya juga lah, semuanya juga gitu. Tinggal kita bagaimana menghadapi atau menutupi kekurangan itu dengan kelebihannya gitu. Dan bagi teman-teman yang punya kelebihan atau kekurangan mengenai perkuliahan online atau sekolah belajar online gitu kan, silakan komen di bawah, kita bagi-bagi aja, kita sharing. Oke teman-teman, mungkin itu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe channel Ahni Project. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ahni Project, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. See you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.